Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-68. Oke, kita mulai dengan cerita di minggu ini. Aku mengerjakan editan seperti biasa karena di bulan sekitaran November ini editanku beneran banyak banget. Kayak satu editan selesai, nambah 2 editan lainnya gitu, kayak nggak habis-habis. Nah, salah satu yang aku edit di minggu ini adalah video wedding yang aku dapat lemparan editan aja, itu dari Sakala. Seperti biasa, aku ke Kopi Kenangan tiap siang hari sambil beli jajan, ngopi di sana, lanjut ngedit video wedding ini. Mungkin ya 4-5 jam gitu ngedit, terus pulang. Besok siangnya balik lagi ke Kopken untuk melanjutkan editannya lagi. Itu mungkin 4-5 hari aku ngeditnya dan udah beres videonya. Nah, salah satu makanan yang sering aku beli akhir-akhir ini setelah pulang dari Kopken adalah otak-otak crispy. Ini satunya harganya 1.000 dan rasanya enak banget, favorit ini. Hampir tiap hari beli ini buat makan bareng orang-orang di rumah. Lalu di hari Sabtu aku ada kerjaan untuk ngefoto temen aku wisuda. Lebih tepatnya pacarnya temen aku. Jadi ini project pribadi karena teman sendiri juga, jadi ngefotonya cukup santai. Pagi berangkat ke Delta dulu buat ambil lensa, kemudian lanjut kita foto-foto di Umsida Kampus 3. Dan di sana udah mulai foto-foto dengan durasi kurang lebih 1 jam gitu, lebih dikit lah. Aman, selesai foto-foto, kemudian siangnya mereka harus lanjut karena wisudanya dapat sesi 2 di siang hari. Jadi ini foto sebelum wisudanya berlangsung ya. Kemudian mereka udah acara wisuda dan nanti sore menjelang malam kita foto lagi di studio. Nah, sambil nunggu nanti malam buat foto studio itu aku mampir ke Tomorrow Coffee sebentar. Di situ aku sortir fotonya dan upload Google Drive buat teaser mereka. Lalu lanjut aku pindah ngopi di Kopi Sangu, masih di daerahan situ, dan juga aku di sana foto-foto tempatnya buat rekomendasi konten TikTok aku. Ngopi di sana sampai sore, kemudian lanjut ke studio. Nama studionya adalah Story Space. Karena aku juga pernah ngefoto studio, jadi ini bukan pengalaman pertama kali. Jadi udah ngerti, aku nggak terlalu bingung lagi. Jadi ya udah mulai foto-foto di sana, durasi sekitar 1 jam. Udah selesai, habis itu aku pulang, sempet nongkrong juga sebentar buat sortir dan juga backup file pada saat itu, dan juga aku upload foto-fotonya, semua foto-fotonya di Google Drive. Udah, kegiatan aku di minggu ini sebenarnya itu aja, dan aku akan sedikit bercerita atau yapping sedikit. Jadi dulu tuh waktu SMA, salah satu alat musik yang aku belajar pertama kali adalah gitar. Itu pun juga bukan karena niat, tapi karena aku ngikut teman-teman aku, karena teman-teman aku pada saat itu ikut ekstrakurikuler musik, dan aku sebenarnya nggak ada kepinginan buat ikut kemanapun, tapi karena diajak dan ya udah cobain aja buat ikut ekstrakurikuler musik. Nah, tapi bedanya adalah teman-temanku ini udah punya basicnya, udah pada bisa main gitar, udah pada bisa ngedrum gitu, sedangkan aku masih kosong nih. Jadi pikirku ya nggak apa-apa lah, ikut ekstra ini untuk belajar. Dan pertama kali waktu itu jadwalnya digilir ya, karena satu sekolah, satu angkatan gitu. Waktu bagianku dan temen-temen, jadi temen-temenku masuk studio karena mereka udah bisa pegang alat musik gitu, dan aku akhirnya di luar, nggak ikut masuk ke studio. Jadi di luar aku masih diajarin basicnya dulu atau dasarnya dulu buat main gitar. Itu diajarin sama senior, sama kakak kelas. Udah diajarin kayak chordnya, chord C itu kayak gimana, G kayak gimana, D kayak gimana gitu, kemudian mulai digenjreng-genjreng. Dan seingat aku, selama aku ikut, atau mungkin sebenarnya aku nggak terlalu niat gitu, jadi cuma sekali aja aku ngikutin aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler musik ini. Dan mungkin juga karena aku ngerasa itu tadi ada gap, yang lain udah bisa dan mereka udah masuk studio, sedangkan aku masih dasar banget dan harus dipelajari dari awal banget gitu ya. Jadi ada gap. Dan sebenarnya kalau dibilang ekstra, ini bukan untuk belajar musik, tapi untuk apa ya, bisa dibilang ya, menyalurkan
Pokoknya intinya semua yang ikut ekstrakurikuler musik pada saat itu udah bisa alat musik. Ya kan aku kosong banget gitu. Jadi nggak ada pelajarannya. Karena yang aku harapkan adalah nanti aku diajari di sana. Dan emang diajari tapi cuma sekali. Atau mungkin karena aku nggak lanjutin ya. Kalau dilanjutin mungkin aku bakal diajarin lebih dalam pada saat itu. Nggak ngerti lah, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Karena lupa udah lama SMA. Nah karena itu, jadi selebihnya aku belajar gitar tuh dari temen aku. Kayak ke rumahnya temen aku gitu, kita nongkrong, ada dia punya gitar, terus aku minta diajarin lebih dalam tentang gitar. Nyoba-nyoba bawain lagu dan lain sebagainya gitu. Terus ada, aku lupa kelas berapa, pokoknya aku minta beliin gitar sama orang tua aku dan dibeliin akhirnya. Tapi bukan gitar yang bagus banget gitu, aku juga lupa mereknya apa. Intinya buat pemula ini cukup lah, jadi oke kok gitarnya gitu. Jadi belajarlah aku di situ. Kadang juga gitarnya aku bawa ke sekolah. Di sekolah juga kadang waktu jam istirahat atau jam pulang kita main-main juga di situ, nyoba-nyobain. Nah salah satu hal yang aku ingat waktu SMA tuh aku ada salah satu temen aku juga yang kita duet gitaran bawain lagunya di PAPP. Itu kayak instrumen-instrumen gitu. Jadi sebenarnya itu aku kayak ngehafalin lebih tepatnya. Jadi ngehafalin melodinya, petikannya, jarinya ditaruh di mana, apa yang harus digenjreng dan lain sebagainya lah. Tapi dasar musiknya, kayak not-notnya atau chord-chordnya atau chord balok itu aku sama sekali nggak bisa dan nggak tahu. Jadinya kayak pencet-pencet doang gitu. Karena emang aku cuma ngehafalin doang sih. Kalau disuruh freestyle itu, wah nggak paham mau kayak F major 7 gitu, wah nggak ngerti itu gimana cara taruhnya di mana tangannya, chordnya bentuknya kayak gimana, sama sekali nggak tahu. Nah waktu kelas 3 SMA kalau nggak salah itu aku diajak temenku buat bikin band dan ngisi di acara pensi sekolah. Tapi kayaknya seingat aku waktu kita kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 tuh kita cukup sering ke studio dan kayak ya udah main aja gitu. Kadang ada yang gitar, kadang ada yang pegang keyboard. Aku juga kadang cuma ikut doang, lihat doang gitu, ngevideo doang kadang-kala. Karena mereka udah pada jago-jago kan. Nah, waktu pensi ini aku diajak dan aku jadi bagian keyboardnya. Nah, ini kan kosong nih, gitar aja nggak bisa, apalagi keyboard kan. Tapi, seperti itu tadi, kalau perihal hafalan-hafalan, apa aja yang dipencet, aku lumayan jago. Jadi, pada saat itu kita fokusnya udah kita bawain 3 sampai 4 lagu gitu. Jadi aku ya udah hafalin aja apa yang perlu dipencet gitu. Nggak perlu belajar dari dasar gitu kayak ini C major ini dan lain sebagainya, nggak perlu. Jadi cuma hafalan aja pada saat pensi itu. Dan kita bawain lagu lupa sih, pokoknya ska atau reggae gitu ya, aku lupa spesifiknya pakai lagu apa karena udah lama banget. Dan sebenarnya kita ada videonya, cuma aku lupa tuh siapa yang pegang atau udah hilang ya, atau di YouTube ada ya. Soalnya aku cari-cari udah nggak ketemu lagi gitu. Itu sayang banget hilang ya, padahal keren banget tuh dokumentasinya. Tapi ya udah, kemudian karena hal tersebut, karena kejadian tersebut, aku jadi punya keinginan buat belajar musik lagi dan lebih dalam gitu. Jadi memutuskanlah aku buat beli keyboard. Sebenarnya udah dari dulu banget waktu kuliah tuh aku pengen beli keyboard. Tapi yang aku tahu keyboardnya tuh mahal-mahal banget, jutaan lah. Bahkan yang bekas-bekas pun jutaan gitu. Terus di bulan-bulan ini aku nemu di TikTok kalau nggak salah, cari keyboard dan ketemu keyboard yang murah. Lagi-lagi kan ini tujuannya buat belajar aja, jadi aku nggak perlu yang mahal banget, yang mereknya Yamaha atau Korg gitu, nggak usah lah. Jadi yang murah-murah aja. Jadi belilah aku ini, kalau nggak salah harga keyboardnya tuh 850-an ribu gitu. Kemudian karena aku di TikTok ada voucher, ada pengguna baru, pembelian pertama dan lain sebagainya, jadi total yang aku keluarkan itu sekitar 650 atau 70-an lah. Nah lalu di minggu ini datanglah keyboard yang aku beli.
Jadi mulai aku unboxing, aku coba-coba semuanya aman, lancar, nggak ada yang salah atau miss. Tapi ya mungkin aku juga susah sih bandingin ya keyboard yang bagus itu kayak apa bunyinya atau touch-nya. Katanya ada yang berat, ada yang ringan, nggak terlalu paham pada saat itu. Sampai saat ini juga nggak paham sih. Jadi aku belajarnya lihat TikTok, lihat dari YouTube, tutorial-tutorial gitu. Nah, kalau perihal hafalan, masih jago aku. Aku masih punya muscle memory-nya lah buat hafalan-hafalan gitu. Masih cepet juga ngafalinnya. Tapi sebenarnya kan katanya nggak bagus ya kalau cuma hafalan gitu. Jadi harus belajar lebih dalam lagi karena aku juga pengen memahami atau bisa main musik, setidaknya ngiringin satu lagu gitu atau beberapa lagu bisa aku iringin tanpa harus hafalan. Jadi aku mulai mencoba melajari chord-chordnya gitu. Salah satu contohnya kayak gini, misal kalau dulu ya, kalau main gitar aku taunya chord A major gitu ya. Ya udah, A aja gitu. Pegangnya di sini, dan di sini gitu. Pun juga waktu keyboard dulu misal kunci A major itu ya udah pencetnya gini, jempol di sini, telunjuk di sini, jari manis di sini gitu. Nah, sekarang aku mencoba pelajari lebih dalam lagi kayak dalam A major tuh ada isinya, ada not apa aja atau ada chord apa aja gitu. Kayak misal di A major ada A, ada C, ada E. Kayak gitulah. Dan lain sebagainya. Coba mempelajari juga kayak C major 7 itu apa, terus Cis, bass itu apa aja. Pokoknya aku coba pelajari lebih dalam lah. Dan aku juga menyadari bahwa aku nggak mungkin bisa jago main piano atau keyboard dalam waktu dekat. Pasti ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Nggak mungkin cuma beberapa bulan terus aku jago banget, atau 1 atau 2 tahun doang harus jadi jago banget gitu, kayaknya nggak mungkin. Jadi aku menyadari ini akan jadi jangka panjang. Jadi aku juga belajarnya nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting coba memahami, coba menikmati aja perjalanannya buat belajar keyboard dan piano. Dan juga aku belajarnya otodidak ya, jadi nggak ada aturan resmi harus belajar sehari-hari kayak apa. Dan nggak ada juga tekanan apapun, jadi santai. Dan yang penting aku coba untuk belajar pelan-pelan aja, dan aku cukup yakin nanti mungkin 4 atau 5 tahun kalau aku belajar cukup rutin dan memahami piano cukup rutin, nanti juga bakalan jago. Ya mungkin kalau jago enggak ya, bisa lah. Bisa ngiringin lagu-lagu lah pokoknya gitu. Dan selama minggu ini aku coba untuk main keyboard dan piano, itu bener-bener menselaraskan tangan kanan dan tangan kiri itu bener-bener susah banget. Gila, kayak dia nggak bisa aku kendalikan dengan sepenuhnya gitu. Pencetnya kayak susah lah pokoknya. Jadi ya emang perlu waktu aja, perlahan aja. Semoga suatu hari nanti dengan aku dokumentasikan vlog ini juga akan jadi perjalanan, mungkin 3 atau 4 tahun lagi aku udah bisa jago main keyboardnya. Semoga, amin. Oke, sudah itu aja cerita di minggu ini. Terima kasih, kita lanjut di minggu depan. Mantap.